Doktrin Roh Kudus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita kembali memulai bagian baru di dalam program pendalaman iman Kristen. Sebelum kita melanjutkannya, saya ingin mengingatkan kembali apa yang sudah kita bicarakan. Hal itu dimaksudkan supaya kita melihat gambaran besar dari tema yang sedang kita bicarakan di dalam channel ini. Kita telah mempelajari doktrin tentang Alkitab sebagai wahyu yang berotoritas dan diinspirasikan oleh Allah. Kita juga telah mempelajari doktrin tentang Allah, keberadaan Allah, sifat Allah, dan kemahakuasaan Allah. Bagian pertama yang kita bahas adalah Alkitab sebagai firman Allah. Bagian kedua yang kita bahas adalah realitas dan sifat-sifat Allah. Kita melihat sifat-sifat seperti kemahatauan, kemahakuasaan, keabadian, kekudusan, kasih, dan sebagainya. Kemudian kita melakukan pendalaman tentang teologi natural dengan melihat argumen-argumen yang mendukung keberadaan Allah, seperti argumen kosmologi, argumen moral, argumen teologis, dan kemudian kita mempelajari argumen-argumen yang menentang keberadaan Allah. Dan yang terakhir adalah, yang baru saja selesai kita lakukan adalah kita mempelajari tentang doktrin dari Kristologi atau Yesus Kristus. Saudara-saudara, hari ini kita mulai dengan bagian baru dari doktrin Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Para teolog sering menyebut bidang ini sebagai bidang pneumatologi. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang hal ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan perjumpaan pada saat ini. Kami kembali berjumpa dan kami akan mempelajari satu kebenaran, yaitu tentang Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran ini, dan iman kami semakin dikuatkan, semakin didewasakan di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, banyak orang Kristen yang memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang Roh Kudus. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ada banyak faktor. Di antaranya adalah khotbah yang disampaikan di dalam mimbar-mimbar gereja lebih banyak berbicara tentang kasih, keselamatan, dan pemeliharaan Allah atas orang percaya. Sedangkan khotbah-khotbah mengenai Roh Kudus sangat jarang disampaikan. Padahal kehadiran Roh Kudus atau ketidakhadiran Roh Kudus di dalam kehidupan seseorang, itulah yang membedakan apakah seseorang hidup secara rohani atau mati secara rohani. Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Roh Kudus bukanlah suatu bayangan atau roh halus yang samar-samar. Bukan pula suatu kekuatan atau pengaruh gaib yang samar-samar. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam kesempatan ini, saya akan mengajak saudara-saudara untuk melihat secara singkat tentang Roh Kudus. Dan saya ingin membagikannya dengan harapan bahwa kita akan diubah melalui perjumpaan secara pribadi dengan Roh Kudus
sama seperti yang dialami oleh banyak orang lainnya selama beberapa abad yang lampau sampai dengan sekarang ini. Saudara-saudara, doktrin tentang Roh Kudus dapat dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama adalah pribadi Roh Kudus, dan kedua, pekerjaan Roh Kudus. Doktrin-doktrin ini biasanya mencakup pada 4 gagasan utama. Yang pertama, Roh Kudus adalah wujud yang berpribadi, bukan suatu kekuatan yang impersonal. Kedua, Roh Kudus adalah ilahi, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ketiga, Roh Kudus berperan penting dalam keselamatan pribadi seseorang. Dia mengambil apa yang Bapa dan yang Anak kerjakan untuk dapat diakses dan disesuaikan dengan kehidupan orang-orang percaya. Yang keempat, Roh Kudus memberikan kemampuan rohani kepada orang-orang Kristen untuk melaksanakan rencana, tujuan, dan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Saudara-saudara, kita bahas bagian yang pertama. Roh Kudus adalah sebuah pribadi. Di dalam Alkitab, meskipun Roh Kudus sering digambarkan dengan menggunakan simbolisme seperti burung merpati dan lidah-lidah api, Roh Kudus bukanlah suatu kekuatan abstrak seperti api, angin, minyak, atau pengaruh gaib. Roh Kudus adalah pribadi dengan sifat-sifat pribadi seperti Sang Bapa dan Anak. Roh Kudus bukanlah jenis baterai spiritual yang memberi kita kekuatan untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kekristenan, melainkan Dia adalah pribadi yang ingin terhubung dengan kita di dalam tingkat yang sangat intim. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang hadir dan berdiam di dalam bumi dan di dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus memiliki semua sifat dan kualitas Tuhan. Jika ada ujian atau syarat yang perlu dilakukan untuk memastikan apakah suatu pribadi adalah Tuhan atau bukan, maka Roh Kudus pasti akan lulus dengan ujian itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Roh Kudus dibicarakan selain Bapa dan Anak. Ia tidak digunakan sebagai sesuatu yang sekedar menggambarkan dua, melainkan Dia adalah pribadi yang berbeda. Setiap pribadi dalam Trinitas dapat dibedakan sebagai 3 pribadi yang berbeda, namun mereka tidak dapat dipisahkan satu dari Allah Tritunggal. Tuhan dalam 3 pribadi dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dibagi. Roh Kudus bukanlah suatu kekuatan yang tidak bersifat pribadi. Alkitab menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Roh Kudus adalah suatu pribadi dan memiliki semua kualitas yang tersirat di dalamnya. Karyanya mengingatkan seseorang akan seluruh ajaran kebenaran, sehingga dengan peran itu jelas ia merupakan seorang pribadi, penasehat, pembela, guru, penghibur. Unsur-unsur dasar kepribadian adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh Roh Kudus. Dia memiliki kecerdasan, kemauan, dan emosi. Roh Kudus dapat dipengaruhi oleh seseorang. Ini yang menunjukkan bukti sebagai seorang pribadi, yaitu bahwa dia dapat didukakan dan dia dapat ditolak. Roh Kudus terlibat dalam tindakan dan pelayanan moral yang kita tahu bahwa hal itu hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang berkepribadian, seperti mencari, berbicara, dan menjadi pengantara. Jadi Roh Kudus adalah suatu pribadi, dan pribadi itu adalah pribadi ketiga dari ketuhanan, Allah Tritunggal. Yang berikut adalah apa peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus adalah untuk menyatakan, menunjukkan, menjadikan nyata
atau sebagai bentuk kehadiran aktif Allah di dunia, dan khususnya di dalam gereja dan orang percaya atau orang Kristen. Jika kita ingin ada hubungan pribadi yang sangat intim dengan Tuhan, maka kita harus mengenal pribadi dan pekerjaan dari Roh Kudus. Roh Kudus bekerja secara rohani pada setiap manusia. Secara spesifik, saya rangkum pekerjaan Roh Kudus dalam beberapa kategori berikut ini. Yang pertama adalah Roh Kudus memberdayakan. Ia memberikan kuasa untuk pelayanan, pengurapan, dan pengabdian kepada Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Roh Kudus memberikan karunia untuk memberdayakan gereja dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus menyucikan. Maksudnya, Ia menjadikan kita kudus. Ia menyadarkan kita akan dosa. Ia melahirkan kembali, yaitu membuat kita lahir baru. Ia menyucikan kita. Ia membantu kita untuk menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup kita, sehingga kita semakin serupa dan gambaran Kristus. Roh Kudus memungkinkan orang percaya menjalani kehidupan kekristenannya dengan baik, khususnya dalam hal memberikan moralitas yang mulia di atas muka bumi ini. Yang ketiga, Roh Kudus mengungkapkan sesuatu yang bersifat rahasia. Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus mengajar kita, menasihati kita, memimpin dan membimbing kita. Jadi Roh Kuduslah yang mengilhami tulisan-tulisan suci di dalam Alkitab. Roh Kuduslah yang menuntun dan membimbing orang-orang percaya ke dalam seluruh kebenaran ilahi. Roh Kuduslah yang menyingkapkan, menghidupkan, dan memperkenalkan firman Allah. Yang keempat, Roh Kudus menyatukan. Ketika seseorang dipimpin oleh Roh Kudus, ia dipimpin ke dalam persekutuan dan kasih yang lebih dalam dengan orang-orang percaya lainnya. Roh Kuduslah yang mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kita, sehingga kita dapat mengalami dan menunjukkan kasih itu kepada dunia ini. Yang kelima, Roh Kudus memberikan bukti kehadiran Tuhan. Di sini Roh Kudus bekerja menyatakan Allah dalam ibadah dan renungan pribadi maupun renungan secara bersama-sama. Roh Kudus memainkan peranan penting di dalam doa, spiritualitas, dan ibadah umat Kristen, dan menjadikan kehadiran Allah nyata di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Roh Kudus membuktikan kehadiran Tuhan terlihat melalui karunia-karunia Roh Kudus seperti karunia bernubuat, menyembuhkan, melakukan berbagai mujizat, menghadirkan pengetahuan, dan berbahasa roh. Roh Kudus mendatangkan kasih Allah ke dalam hidup kita. Roh Kudus mendatangkan damai sejahtera Allah di dalam hidup kita. Roh Kudus membawa sukacita Allah di dalam hidup kita. Roh Kudus membawa kekudusan Allah di dalam hidup kita. Roh Kudus membawa keadilan Allah ke dalam hidup kita. Roh Kudus membawa kebenaran Allah ke dalam seluruh hidup kita. Saudara-saudara, ini merupakan kehendak Tuhan agar orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Yesus mengetahui dan mengalami Roh Kudus, karena Dia datang untuk membuat Tuhan dikenal tidak hanya secara intelektual, tetapi melalui pengalaman hidup sehari-hari. Banyak orang Kristen yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus, dan itulah yang mengubah kehidupan mereka sehingga mereka dimampukan untuk hidup dalam kebenaran dan dalam kesucian kehidupan kekristenan. Karena itu, saudara-saudara, setiap orang Kristen
dapat berdoa agar mendapatkan pengalaman yang khusus dengan Roh Kudus, yaitu untuk mengalami Tuhan dengan cara yang baru melalui kehangatan pribadi, kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Orang-orang Kristen harus berdoa agar hubungan mereka dengan Roh Kudus dan penerimaan serta kemitraan mereka dan pekerjaannya dalam hidup mereka bertumbuh lebih dalam, lebih intim, dan itu akan menjadi berkat yang sangat besar bagi setiap orang Kristen dan untuk menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Sampai jumpa dalam pembahasan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.